ya kan? Buat Akang sendiri, membentuknya awal kayak gini, menumbuhkan kesadaran kayak gini tuh apakah memang ada yang menyuruh kah atau memang dorongan pribadi aja gitu? Pohon di Gunung Merapi. Nah, 350-an pohon. iya. Dua lokasi berarti dah dulu. Dua lokasi tapi di gunung yang sama. Itu boleh diceritain nggak? Kenapa kok bisa dari kajian masjid tiba-tiba berubah jadi gerakan nanam pohon kan? Ya, kita melatih tubuh kita, pikiran kita untuk disiplin. Yang kedua untuk peduli dan langsung memberikan solusi. Ya balik lagi. Mungkin Purwakarta hari ini dan 10 tahun lalu berbeda. Halo semuanya, sobat Ruang Tumbuh dimanapun kalian berada lagi sama gue Fatih di Ruang Tumbuh by Tekno Kreasi Media. Nah hari ini gue nggak yaping sendirian karena di sini gue ditemani teman yaping gue Kang Agi. Tepuk tangan dulu semuanya, keprok atau keprok. Halo semua. Ya ini seorang yang sangat luar biasa di hadapan kita ini ya, Kepala Yayasan Semua Senyum Indonesia. Semua Senyum Indonesia. Saya juga senyum karena yayasan beliau. Ketawa-ketawa terus pokoknya pure joy gitu kan. Pure happiness gitu. Gimana Kang, kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Aduh, agak flu dikit lah. Ya, sama saya juga lagi flu lah ya. Lagi musim memang sekarang ya. Ya, musim lah. Apalagi di Purwakarta ini lagi hujan terus gitu ya hari ini tuh. Aduh, sampai di rumah saya banjir makanya Di mana? di jangan. Jangan. Enggak boleh, takut ada yang nosing. Oke, ini kan aku mau nanya dulu nih. Ini kan timnya Kepala Yayasan Tim Semua Senyum Indonesia. Iya. Kalau ada yang baud, apakah artinya tidak tercapai visi misinya? Ya, sebetulnya kita itu semua senyum itu memang diharapkan barudakna bahagia, barudakna senang, Enjoy. Makanya teman-teman mahasiswa biasanya nyebutnya lain semua senyum, Apa? cengar cengir. Nyebutnya cengar cengir. Cengar-cengir aja gitu ya, nggak ada duit cengar-cengir aja. Iya. Yang penting bahagia. Yang penting bahagia. Yang penting bahagia. Emang iya sih ya, kebahagiaan itu kan datangnya dari diri kita sendiri ya. Ya, Ada ya. orang yang nggak punya duit jadi sedih, ada orang nggak punya duit ketawa-ketawa. Saya contoh. Oke, luar biasa banget. Kang, aku pengen nanya dulu sebelumnya. Ini kan tadi Kepala Yayasan Tim Semua Senyum Indonesia. Ya. Nah, sebenarnya dari gerakan ini sendiri, sebelum nanti aku ke pribadi Akang ya, tentang mengenai kenapa dibentuknya ini. Sebenarnya tujuan awalnya tuh apa sih, Kang? Itu Semua Senyum Indonesia itu apa? Jadi semua senyum itu didirikan itu waktu itu teman-teman masjid lah. Nah, Teman-teman masjid? ya. Kita teman-teman ngaji, pengen bikin pengajian begitu anak-anak muda di malam minggu. Nah, Kajian yang malam minggu bikin. ya? Kajian malam minggu anak muda. Oh iya, Iya, betul. jadi Kayaknya di kita- kafe? Enggak. Jadi kita waktu itu nyebutnya kajian malam Ahad. Oke. Awalnya ya. Awalnya. Lalu kita bicarakan lagi kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Jadi apa yang sudah kita dapatkan dari ngaji itu, bagaimana kemudian bisa diaplikasikan dan memberikan manfaat. Itu sebetulnya nama. Nah, setelah kita ngobrol banyak, panjang lebar, hayang namanya. Hayang nama. Semua senyum itu menjadi yayasan yatim dan Oh, menjadi oke. panti asuhan begitu. Itu menjadi goals pertamanya. Tapi kan untuk menuju ke sana teh lumayan panjang ya. Panjang teh dari segi Ya butuh waktu Butuh untuk ke sana waktu. karena kita kan anak-anak muda yang kemudian banyak hal yang harusnya ditempuh dengan mudah ketika orang-orang itu sudah punya finansial dan sebagainya. Anak muda cukup panjang untuk menuju ke sana. betul banget, betul. Nah, makanya kita tuh bertahap bikin program-program yang tujuannya itu untuk mencapai tujuan utama tadi, bikin Oke. panti. Ya kayak gitu. Ya kita semua senyum, itu punya beberapa divisi ya. Ada program namanya EduSmart, itu di bidang pendidikan ya. Terus kita punya bidang wirausaha. Oh, ada juga wirausaha. Wirausaha kemarin kita sempat buka ayam goreng, kita punya produk teh namanya Teh Senyum juga brandnya. Kalau minum teh itu ketawa nggak? Ya. Ada. Jadi Teh Senyum. Jadi gini, organisasi itu butuh bensin Betul. karena modal. Betul. Nah, untuk bisa itu tetap berjalan dengan sustain, nah kita perlu modal. Caranya gimana? Usaha. Karena kita selama 2 tahun berdirinya itu menolak yang namanya donatur. Tapi sumbangan dan termasuknya non profit. Iya, profit. profit Profit kan? awalnya. Tapi kan namanya juga kita organisasi ingin pengen sustain, tidak ingin setengah-setengah. Tentu kan kita butuh namanya modal. Betul. Ya bikinlah ayam goreng, Teh Senyum dan sebagainya gitu. Luar Walaupun biasa. ayam goreng ini sekarang lagi ya di Vakum vakum lah ya. karena programnya Pak Prabowo. Waktu Iya. itu kita memang target pasarnya anak sekolah. Oh, Sekarang tapi anak karena sekolah sudah ada punya makannya Makannya sendiri. Jadi kita nggak bisa masuk ke sana lagi. Tidak mampu bersaing. Oh, tidak mampu bersaing. Dimatikan dong. Ya, enggak Oh, enggak juga. Klarifikasi dulu. Cuman 8.000 dibanding 0 rupiah itu tentu kalah.
Kelihatan lah ya. Iya, Iya. itu dia. Ya, habis itu kita punya program di bidang sosial. Dibagi Mhm. lagi sosial ini ada Jumat Senyum. Kita Mhm. konsisten sampai saat ini punya. Tapi kan nggak boleh Jumat senyum. Ya sebetulnya pas Jumatan yang nggak Iya. boleh. Kalau pas lagi Jumatan senyum Jumat senyum. Senyum itu sebetulnya Jumat berkah. Oh. Jadi kita bagi iya. apapun itu yang kita punya dalam satu pekan. Misalnya kalau kita kasnya sedikit, ya kita bagi-bagi teh aja. Hmm. Terus kemudian kita di bidang kesehatan. Ini yang belum running sebetulnya. Oh, belum running. Belum Tapi mudah-mudahan running ya. Ya kita pengen advokasi wilayah-wilayah di Purwakarta yang secara kesehatan kan kurang. Contohnya misalnya ya, Ya. yang kita ingin concern yang udah dibahas itu soal Sukatani, dari Tegabaru, di tempat-tempat yang memang Kualitas ada udaranya tambang, berarti kualitas itu. udara gitu, Oke, kayak gitu. Terus di bidang lingkungan. Nah ini yang sedang sekarang berjalan dan sedang digenjot. Nama apa nih programnya Green Action. Green Action. Ya, Apa itu Green- Green Action itu gimana tuh? Jadi Green Action itu Pakai baju Green Action hijau-hijau. Purwakarta ya? Ya enggak, Enggak. kuning. Green Action baju hijau kuning. Bukan Yellow Action berarti ya. Aneh kan? Nah, Aneh banget. Ya enggak apa-apa, yang penting senyum. Senyum. Oke, Nah. oke. Kita tuh beberapa tahun terakhir tuh ngebahas di Purwakarta belum ada komunitas yang concern ya Iya. di bidang lingkungan. Mm-mm. Nah, kalau pecinta alam banyak emang. Iya. Ya orang naik gunung suka ngerawat juga mereka, Mhm. tapi siapa nih yang ingin concern di bidang itu? Nah, akhirnya Hmm. kita memunculkan namanya Green Action Green di Action Purwakarta ya. Nah, gerakan pertamanya kita ya nanam pohon, Mhm. bersihkan sampah dan sebagainya. Itu Nanam pohon kita udah kedua kalinya. Oh, ini Udah kedua kalinya? 300 ya, 350-an pohon di Gunung Rahayu. 350-an pohon. Iya. Dua Dua- lokasi berarti dah dulu. Dua lokasi tapi di gunung yang sama. Dua lokasi di gunung. Kalau boleh tahu gunung mana tuh? Gunung Rahayu aja. Gunung Rahayu, baru Gunung Rahayu baru ya. Gunung Rahayu. Wah, Karena luar biasa banget. kami memahami sependek pengetahuan kami, daerah sana itu menjadi sumber mata airnya kebanyakan orang Purwakarta. Oh gitu. Iya. Yang kami sependek yang kami pahami begitu gitu. Mhm. Tapi bukan itu poinnya sebetulnya. Kami ingin menyadarkan anak muda paham dan aware terhadap lingkungannya. Itu. Oke. Ya terlepas kemudian nanti mereka ingin lebih luas lagi pemahamannya tentang lingkungan, ya setidaknya kami yang memulai itu. Karena memang kami udah ada Green Action, terus kemudian tiba-tiba rame di media, salah satunya di Urang Purwakarta misal, Oh gitu. itu rame terkait sampah yang numpuk di Ubruk dan di Paranggombong. Oh iya, daerah Jatiluhur ya. Mhm. Media itu kan banyak yang nyorot itu ya, media arus utama dan sebagainya. Banyak orang yang komen tentang kok nggak dibersihkan, petugasnya kemana, bla bla bla. Mhm. Nah, kami ingin menjadi bagian yang memberikan solusi, bukan hanya komentar gitu. Nah, Green Action ini adalah komunitas atau organisasi yang ingin mewadahi orang yang berpikir bahwa solution oriented itu jauh lebih penting daripada kita hanya mengomentari sebetulnya. Nice, itu dia, Begitu. daripada lu bacot lu gerak gitu Iya, kan. gitu. Ya terlepas nanti banyak komen tentang ya ada petugasnya, ya ada pemerintah bla bla bla. Enggak Enggak terlepas dari itu kan. ya, kita melatih tubuh kita, pikiran kita untuk disiplin pertama, yang kedua untuk peduli dan langsung memberikan solusi gitu. Wah. Lebih ke sana sebetulnya. Jadi nggak cuma kita mengomentari keadaan dengan oh ini gimana, harusnya tuh begini, harusnya begitu, enggak. Tapi kita sendiri yang oke, gue punya solusi, gue lakuin. Ya. Makanya ada quotes yang daripada mengutuk kegelapan lebih baik menyalakan lentera. Nah, itu dia. Harusnya kata-kata terakhir itu di akhir. Oh, gitu. Iya. Masih ada kok nanti. Masih ada. Oke, udah ada banknya dia ya. Udah ada bank kata-kata mutiaranya. Itu luar biasa Iya. banget. Oke. Tapi kan kalau aku boleh tahu, ini kan bentuknya komunitas berarti ya. Ya. Nah, setiap kayak ada program tadi tuh, itu masuknya volunteer atau emang orang yang sudah terdaftar aja sebagai anggota? Semua Senyum sebetulnya sudah ada pengurusnya, sekitar 25 orang sekarang, tapi kalau BPH sekitar 15 ya. Sementara ini memang seperti itu, perperiodik kan. Oh, perperiodik. Perperiodik untuk sementara ini. Nah, yang sekarang kami butuhkan sebetulnya teman-teman yang ingin aktif di lingkungan hidup dan ingin mengurus organisasi ini. Wah, jadi emang perintis ya? Iya, karena memang jadi pengurus Green Action yang sekarang itu ya teman-teman Semua Senyum. Nah, tapi kita ingin setelah Lebaran ini, nanti setelah kita bakal raker tanggal 7 Februari. Raker kita mau nyiapkan menjelang ini ya, menjelang Ramadan ya. Bahasa eta nama bari munggahan. Intinya adalah munggahan kayaknya sih itu ya. Ya, jadi kita ingin merumuskan ini organisasi mau seperti apa dan mau bagaimana begitu. Karena kami sebagai mungkin komunitas pertama yang aktif di bidang lingkungan di Purwakarta, itu baiknya seperti apa nanti berjalannya gitu. Mau kolaborasi dengan siapa aja dan apa saja yang mau kita garap. Ngarau kusiku itu gak bagus.
Jadi kita harus fokus kemana gitu. Oke. Sementara ini sih kayaknya ya di bidang kita merawat gunung, konservasi air, ekobrik misalnya kalau anak sekolah kayak gitu. Luar biasa banget itu dia teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen aktif bisa aja berarti langsung ya. Hari Minggu berarti ya? Iya, Hari Minggu juga ada ya? Jadi editor tolong ya nanti ini buat short ya. Nah, nanti buat teman-teman yang pengen ikutan itu bisa langsung aja. Di mana lokasinya? di Ubruk. Di Ubruk. Tanggul Ubruk. Teman-teman langsung aja daftar di Instagram semuasenyum.id. Nanti linknya kita taruh di deskripsi. Ada formulir greenaction.id/formulir kayak gitulah. Tapi udah disiapin di sana linknya. Teman-teman langsung daftar. Nanti ada tim yang menghubungi. Oke. Tuh, aku mau nanya nih sebenarnya. Jadi kan gini ya, orang kan nggak semua punya kesadaran bahwa orang harus turun langsung, ya kan? Karena kebanyakan dari kita berpikirnya adalah kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Nah, itu kan mindset yang sudah tertanam di masyarakat sebenarnya kan, secara tidak langsung ya, tertanam di masyarakat. Makanya akhirnya muncul komentar, ya terus gunanya, contoh kalau di Purwakarta DLH mungkin ya, tugasnya DLH ngapain? Ya kan, itu penjaga ngapain kok nggak ngebersihin dan sebagainya macamnya gitu. Nah, buat Agang sendiri nih menghadapi hal-hal yang seperti itu mengcounternya dengan cara apa? Ya senyumin aja. Ya kan? Ya Sama Senyum ini ingin menjadi organisasi yang segala sesuatunya itu nggak perlu terlalu banyak dipikirkan. Jadi ada yang baca senyumin aja. Iya. Ya kita sebetulnya kita ingin kumpul dengan orang-orang yang mengumpulkan. Ya pengennya senang-senang gitu. Pengennya senang-senang. Bahkan di Semua Senyum itu kayaknya organisasi satu-satunya lagi. Ini klaim aja ya. Klaim aja. Sepertinya menjadi organisasi satu-satunya yang bahkan kata rapat aja tidak ada di dalamnya. Kita tuh hanya ada kumpul. Tapi dari kumpul itu mendapatkan sesuatu ya. Ya. Dampaknya tuh real gitu maksudnya tuh. Iya. Mungkin ada perubahan cara berpikir dan cara bertindak teman-teman muda saat ini. Ya. Kami itu bahkan rapat ketika serius itu membosankan. Dan setelah tahun ketiga ini berjalan Semua Senyum, produktivitas naik ketika rapat sambil main Uno. Wah itu bener. Itu bener sumpah. Iya. Jadi kayak kalau kita tuh sekarang kalau rapat tuh kayaknya malah nggak ada kegiatan sama sekali, nggak ada diomongin sama sekali. Tapi kalau ngumpul doang, ide ada, gas. Dicatat rapatnya, entah itu direkam, nanti pakai AI untuk dicatat dan kemudian di-share di WhatsApp. Dan itu work ya. Dan itu bekerja. Ya teman-teman kalau mau melihat produktivitas teman-teman Semua Senyum dan Green Action-nya bisa lihat di sosial medianya. Bisa. Alhamdulillah. Justru dengan begitu ternyata teman-teman bisa betah, bertahan, loyal. Luar biasa ya. Mungkin itu yang organisasi saat ini tuh kebanyakan tidak melihat ya. Kayak bener-bener strict gitu. Rapat itu ya udah kita ngomong ini padahal mah ujung-ujungnya wacana doang gitu pada akhirnya. Ini tuh sama kayak ketika kita ngumpul sama teman, kita bener-bener serius, kita ngomong yuk besok liburan, ternyata nggak jadi. Sedangkan kita nongkrong malam-malam, jam berapa? Jam 12. Bandung, gas, langsung. Oke, ini luar biasa lagi soalnya ini menarik banget gitu. Jadi dari segi pola keorganisasian pun memang yang paling efektif itulah rapat sambil main Uno ya. Jadi nggak memfokuskan dengan kata nama, nggak rapat gitu, ngumpul aja gitu maksudnya. Iya. Dan akhirnya orang datangnya niatnya ada yang ingin hanya main, hanya ingin ketawa bareng, tapi tetap outputnya produktivitas. Luar biasa sebetulnya sekali. ke sana. Iya, tapi dari main-main menjadi sebuah produktivitas itu adalah suatu hal yang mungkin ya. Maaf nih generasi yang lalu tuh nggak nyangka lo bisa seperti itu. Ya, ternyata teman-teman Gen Z itu unik. Pertama, pertama punya semangat yang berbeda kayaknya. Terus kemudian walaupun punya pola berbeda, produktivitasnya juga cukup tinggi. Awalnya sih saya juga underestimate karena memang banyak informasi Gen Z begini, Gen Z begini. Ternyata setelah kita bergaul dengan Gen Z justru luar biasa banget gitu. Ya, enggak gitu-gitu amat perasaan gitu. Justru produktivitasnya tinggi menurut. Cuman mereka mungkin ya belum menemukan wadah yang cocok aja. Nah, itu. Siapa tahu Green Action dan juga Semua Senyum Indonesia itu menjadi wadah ya, tempat yang baik untuk luar biasa juga. Nah, juga teman-teman yang pengen ikut berproses juga ya kan, pengen bikin podcast misalkan salah satunya biar bisa ngundang orang berdampak kayak beliau, bisa aja langsung klik link deskripsi di bawah. Dan juga jangan lupa bahwa Ruang Tumbuh disponsori oleh Villa Cemara Biru. Nah, buat teman-teman nih yang pengen dingin-dinginan di Purwakarta, Villa Cemara Biru juga termasuk ya salah satu yang masih hijau tempatnya. Dan memang enak banget lah asli, dan emang hijau itu benar berdampak ya buat kita ya, buat healing tuh dampak banget. Dan juga di teman-teman di kita Semua Senyum Indonesia itu, ibu justru awalnya itu dari situ, keindahan hijau itu dari situ dulu, dan mudah-mudahan menjadi produktif juga. Tapi kalau mau liburan ya ke Villa Cemara Biru. Oh iya, jangan lupa juga ayo liburan ya, ayo liburan gitu kan, karena kita Gen Z harus banyak healing ya kan, harus banyak
mengunduh kembali, mengisi kembali baterai sosial. Iya. Ya gitu, biasanya setelah kita ngobrol kayak gini saya diem. Capek ya gitu, baterai sosialnya habis. Tapi bukan cuma itu, Ruang Tumbuh juga disponsori oleh Eva Pixel. Jadi buat teman-teman yang pengen mengabadikan momen teman-teman wisudaan, sunatan dan sebagainya macamnya, bisa aja langsung aja ke Eva Pixel, langsung diklik di link di deskripsi di bawah gitu. Dan juga masih kosong. Nah, ini maksud editor tolong. Nah, ini masih ada kosong di wilayah di sini. Ini masih kosong ya kan, buat teman-teman yang pengen ngisi ya, buat sebagai ya advertising lah. Ini masih ruang kosong. Iya. Tadi ada ayam bakarnya nggak bisa kali. Gitu ya. Kan bangkrut. Aduh, luar biasa banget. Oke, itu baru pertanyaan pertama loh. Itu udah keren banget nih. Ini aku mau menggali lagi nih. Ini aku mau ke yang kedua nih. Aku pengen lebih kepada arah pribadi lu sebenarnya sebagai ketua yayasan. Kan gini ya, orang-orang zaman sekarang tuh kan kebanyakan individualis, ya kan? Dengan pemikiran kayak ya udah, kalau misalkan orang lain bisa, kenapa harus gua? Ataupun ya gua melakukan ini hanya untuk diri gua sendiri gitu loh, bukan buat orang lain gitu. Nah, buat Akang sendiri, ya kan? Buat Akang sendiri, membentuknya awal kayak gini, menumbuhkan kesadaran kayak gini tuh, apakah memang ada yang menyuruh kah, atau memang dorongan pribadi aja gitu, kayak pengen gerak aja? Iya. Tadi kita berangkatnya dari masjid, teman-teman yang biasa ngaji, terus kemudian ingin melakukan sesuatu, itu aja sebetulnya. Dan teman-teman semua senyum ini tuh selama hampir 3 tahun ini, alhamdulillah aktif semua. Masya Allah, aktif semua. Nggak ada istilah kalau teman organisasi lain mungkin ya, misalnya seleksi alam dan sebagainya, aktif semua. Seleksi alam. Iya, mungkin karena saya tahu bahwa teman-teman ini dari awal punya keresahan yang sama. Dari awal, Dari awal, ya. ya. Muncul dari keresahan yang sama. Ya, itu tahap pertama. Yang kedua, ketika ingin tambah besar waktu itu berpikirnya bagaimana visi kita nih menjadi visi orang lain. Nah, itu yang diterapkan. Kemudian alhamdulillah sekarang makin banyak ya, volunteer udah berapa ratus. Bagaimana visi kita menjadi visi orang lain? Iya. Itu gimana caranya waktu itu? Ya pelan-pelan tadi. Walaupun dengan main Uno, walaupun dengan makan mie ayam bareng, walaupun dengan ngopi bareng di warkop, ya pelan-pelan. Dan mereka sadar, ya kan tidak semua volunteer ini awalnya berangkat dari keresahan. Ada yang ingin main, ada yang ingin bersenang-senang aja, ya kan. Nah, di sana kan kita ada celah untuk ayo teman-teman berbarengan bahwa ini begini. Ya, contohnya misalnya soal lingkungan. Kan mereka udah paham di sekitarnya, di lingkungan, soal isu lingkungan di Purwakarta seperti apa misalnya. Benar. Minimal misalnya jalan ngebul. Itu karena apa? Nah, ya itu yang kemudian kita mau hanya jadi penonton atau ingin jadi menjadi pemain solusi. Gitu. Itu itu dia luar ya, biasa. pasti banyak yang meremehkan sebetulnya. Pasti. Nah, Semua senyum gerakannya juga remeh-temeh lah, lingkungan. Harusnya agraria dong seksi. No? Jadi Pandawaranya Purwakarta tuh ini. Mungkin belum bisa disebut sebagai Pandawara, mereka terlalu progresif ya. Terlalu progresif ya. Enggak, justru dengan adanya gerakan awal itu udah bisa dibilang progresif dong, harusnya. Jadi kenapa lingkungan? Ya latar belakangnya saya dulu aktif di Sobat Bumi Indonesia sejak 2017-18 lah. Ya, jadi emang pegiat lingkungan ya, berarti di Malang waktu kuliah 1. Itu aktif di Sobat Bumi Indonesia di Malang. Nah, kemudian spirit tentang lingkungan itu masih ada sampai sekarang. Sebetulnya udah ngumpulin orang untuk gerak di lingkungan tuh gak sekarang aja kan. Udah beberapa trial dan gagal. Jadi 25 orang yang kemarin itu tuh gak kekumpul dalam satu malam udah gitu aja? Enggak lah. 2 tahun. 2 tahun 25 orang. 2 tahun. Itu masih lebih baik daripada Nabi Lut cuma 8 orang. Iya. Enggak bercanda. Aduh, enggak pikir curang enggak ya? Enggak ya. Ini enggak termasuk penistaan kan ya? Enggak ya, ini bukan termasuk penistaan. Nabi Lut itu nabi Allah yang paling baik, yang paling jago lah gitu kan. Punten izin, jangan diboikot ya kan. Karena beda ya, umatnya Nabi Lut dengan kita tuh beda gitu. Itu mah bebel makanya kuat ya, susah gitu. Kita makan berarti rada lunak, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku mau nanya nih, itu kan awal geraknya itu dari masjid tadi bilang ya, dari kajian masjid. Itu boleh diceritain nggak? Kenapa kok bisa dari kajian masjid tiba-tiba berubah jadi gerakan nanam pohon? Itu kan jauh gitu. Biasanya kalau orang ngaji di masjid ya jadi bikin pengajian, bikin event, ngundang ustadz dan sebagainya macamnya. Ya ngobrol aja sebetulnya. Ya, dan yang paling kami rasakan, paling dekat, dan ya saya latar belakangnya juga pahamnya tentang itu. Ya akhirnya di bidang itu geraknya gitu. Ya balik lagi, Purwakarta lingkungan sekarang seperti apa?
dan itu dirasakan oleh semua orang. Mungkin Purwakarta hari ini dan 10 tahun lalu berbeda. Minimal suhu misalnya. Kan semua orang ngerasain. Semua orang ngeluh, gerah dan sebagainya. Kalau Ya. pengen gak gerak ke Villa Cemara Biru yang ada di Bojong ya teman-teman ya. Bisa aja ya langsung ya. Masuk Pak. Aman ya? Aman ya? Masuk ya? Masuk. Oke. Siap, lanjut. Ya, jadi ya itu semua orang merasakan. Yang editor banyak ngomong ya. Ya. Lalu kemudian dari itu kita ingin jadi solusi kan intinya. Lalu kita tuh melihat sepertinya teman-teman di Purwakarta, punten ya, ini hanya sependek pengetahuan. Iya, Ya, nggak apa-apa. soal lingkungan itu kepeduliannya sangat kurang. Ya kalau paling sederhana sekali saya ngelihat udut puntung rokok asal alungkeun dimanapun itu kan sederhana sebetulnya. Editor itu biasa editor kayak gitu. Jadi ngerokok buang aja Ya, gitu. itu kan pelan-pelan jadi habit ya. Iya benar. Nah, habitnya ini artinya mungkin berdampaknya pelan-pelan terhadap yang lebih besar. Jadi nggak secara langsung ya dampaknya ya. Iya, dari awal tidak terlalu peduli dengan lingkungan dan sebagainya, akhirnya ya nanti tidak peduli dengan hal yang lain. Jadi benar-benar nggak peduli aja los gitu. Iya, yang saya khawatirkan mungkin kami nanam pohon, nih dia nanam yang lain gitu. Yang bisa terbang pohonnya. Oh, yang bisa terbang. Pohon. Sawit. Pohon pesawit ya. Pesawit kan terbang. Karena kan tempatnya juga bukan di Pulau Jawa. Ya, gitu maksudnya. Ya itu kan Oke. contoh, itu Ya, sederhana karena kebiasaan tidak peduli. Tapi pohon yang ditanam apa? Ya banyak, ada beringin kan yang Sawit? menghasilkan air ya. Oh, kalau sawit enggak emang. Sawit itu kemaruk. Kalau tidak salah ya, kalau Ya. tidak salah, mohon dikoreksi. Sawit itu satu hari membutuhkan 14 galon air untuk satu pohon. Maruk ya. Iya. Sama kayak yang nanam. Astagfirullahaladzim. Izin. Punten. 1 tambah 1 2, 11 kali 11 121. Izin. 12 kali 12 Berapa? 40. Yang waras. Saya nggak yang logis gitu kan. Malah beda kasus aja, kasus. Kita ngomongin lingkungan, bukan ngomongin masalah itu, bukan. Belum, nanti ada waktunya kali ya kita undang. Biar kontroversi ya. Lebih jauhnya sebetulnya kita terinspirasi dengan banyak orang ya. Oke. Kalau secara teorinya kita itu menggunakan teori yang namanya New Social Movement. New Social Movement. Nah, Ini sama kayak New World Order gak? beda-beda. Oh beda. Bukan Ya, Illuminati ya guys ya. Kalau all social movement itu kan biasanya gerakannya politis, Mm-mm. buruh, gerakan ideologis. Mm-mm. Nah, kalau new social movement itu berdasarkan pada keresahan yang sama. Misalnya contohnya nih, ketika kekeringan, air kurang, orang yang berpendidikan, tidak berpendidikan, orang kaya, orang miskin, dan sebagainya merasakan hal yang sama. Iya, betul. Nah, itu new social movement. Bagaimana semua orang yang kena dampak itu bergerak bareng-bareng. Oke. Lagi ke sana sebetulnya. Itu baru sih ya. Maksudnya tuh orang tuh nggak pernah, jarang ya yang sampai kepikiran ke sana gitu. Bergerak atas dasar keresahan itu tuh susah loh. Ya mungkin bukan kurang, tapi mungkin karena Purwakarta mungkin di bidang ini baru memulai, pemahaman tentang itunya juga belum aware lah. Iya, belum muncul ininya ya, kesadarannya Nah, belum ada. kita itu ingin ngambil peran itu gitu. Wah, Kesadaran luar biasa itu. lah. Makanya di bulan puasa kita ada program insya Allah ya baru Saum. ambil, namanya puasa sampah. Terus kemudian Puasa sampah. puasa sampah. Ya mungkin nanti kita campaign kepada usaha-usaha yang biasanya pakai plastik berlebihan dan sebagainya. Kita bakal menghimbau mereka untuk mengurangi itu. Kalau ngomong sampah juga dikurangi berarti. Iya kalau bisa yang minim gitu sampahnya. Hal-hal yang bisa dibungkus dengan non plastik silakan pakai. Kalau omongan sampah gimana? Ya, itu tenggelamkan aja. Tenggelamkan aja ya. Ya, Itu terus dia. kemudian kita terinspirasi dari beberapa tokoh, misalnya Wangari Maathai dengan Green Belt Movement di Kenya ya. Dia itu ibu-ibu, walaupun dia doktor Siapa pertama. namanya? Wangari Maathai. Wangari Maathai. Tahu kita Afrika itu yang dalam pikiran kita daerah seperti apa? Kering. Wah, tandus pokoknya. Tandus. Gak ada air. Iya, terus apa namanya? Padang pasir. Iya. Iya. Terus tanahnya retak-retak Ya, kayak orang rorombeheun. Iya. Di sana ibu-ibu yang dekat dengan domestik Rorombeheun. merasakan Oh.
Ratu Kidul itu. Oh. Nyi Roro Ben. Jero romben. Masuk aja, masuk. Ya jadi Lucu ya beliau ya. receh. terus ibu-ibu itu dekat dengan domestik. Keresahannya sama, mereka butuh bahan bakar, kayu bakar. Mereka butuh air untuk kebutuhan rumah tangga, berarti butuh air. Sementara di padang pasir apa yang diharapkan? Akhirnya Wangari Maathai ini ingin menjadi solusi. Nah, dia bikin Green Belt Movement, gerakan sabuk hijau. Dengan mulai apa? Memulainya dengan menyemai pohon-pohon. Menyemai itu apa? Ya mulai dari bibit kecilnya gitu. Nah, jadi mereka mulai menyemai, bikin bibit-bibit lalu ditebar. Kalau teman-teman bisa searching di googling Wangari Maathai, ya apa yang sudah dilakukan yang sebelumnya di tanah tandus dan padang pasir sekarang menjadi hutan. Di Afrika tuh. Iya, kebutuhannya akhirnya terpenuhi kan, kebutuhan domestiknya. Iya. Kebutuhan kayu bakar misalnya udah ada. Kebutuhan air tentu terpenuhi. Kebutuhan pangan yang lain misalnya. Sekarang kan pertanian juga lumayan. Di Kenya itu. Gara-gara gerakan sabuk hijau itu. Sabuknya warna hijau. Kuning Merah sih. Oh, merah. Tadi dia gerakannya juga sama tuh dia ya. Itu tadi apa? Green apa tadi? Green Action. Bajunya kuning. Ini Green Belt Movement tapi ininya merah. Oke, luar biasa itu. Kita nggak boleh nyebut merah. Dia bawa sialan. Oke. Ya, dari situ kita terinspirasi untuk fokus pada solusi. Jadi boleh semua orang marah, wajar. Semua orang marah terhadap kebijakan yang tidak sesuai. Terus kemudian masyarakat yang tidak sadar terhadap lingkungan ingin marah, boleh. Tapi kami di Semua Senyum, khususnya Green Action, ingin menjadi bagian dari solusi. Berarti lebih memilih untuk tidak marah-marah dan bergerak aja. Ya marah sebetulnya. Gerak, tapi nggak sampai gerak di situ. Iya. Marah tapi sambil gerak gitu ya. Maksudnya baut tapi digawean. Tapi nggak jadi senyum dong kalau gitu. Iya, makanya kan jadi namanya Semua Senyum. Tong baut wae. Iya betul. itu dia ya. Waduh, luar biasa sekali Kang Agit. Ini aku sampai maksud tuh ini sebuah obrolan yang sangat luar biasa banget ya. Maksudnya movement berdasarkan keresahan itu tuh mungkin harus lebih dimasifkan lagi untuk saat ini, karena memang movement yang mungkin ya modelan lama itu sudah mulai tidak punya dampak sama sekali, malah ya tidak. Aku sih merasakannya masih ada dampak, tapi kayak cuma dalam jangka waktu pendek aja gitu, kayak tidak menyebabkan perubahan yang terlalu besar gitu. Ya kita mah tidak menyalahkan siapapun, mau dengan cara apapun. Yang penting ayo menjadi bagian dari solusi itu aja sebetulnya. Kamu mau latar belakangnya siapa, dari mana, usia berapa dan sebagainya. Jangan salah yang volunteer nanam pohon, volunteer bersihin sampah di Ubruk yang pertama misalnya. Itu ibu-ibu datang juga. Ibu-ibu datang. Iya. Ibu-ibu. Ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu anjay. Aduh, luar biasa banget. Terima kasih Kang Agit. Belum beres. Satu lagi kata-kata hari ini Kang Agit. Kata-kata hari ini. Ya. Jangan salahkan orang lain, tapi lihat diri sendiri. Itu pertama. Yang kedua, jangan hitung-hitung kebaikan, hitung-hitung kesalahan. Catat itu itu ya. Nanti tolong editor tolong itu dikasih eko ya, cas gitu. Suara akhirnya tuh. Itu luar biasa banget. Terima kasih Kang Agit yang sudah menyampaikan tadi apa namanya yayasan kita Semua Senyum Indonesia. Buat teman-teman yang penasaran nanti langsung aja nanti cek deskripsi di bawah ya. Nanti di situ juga ada linknya buat teman-teman yang pengen ikut gabung juga. Tentu saja yang pengen lebih berkontribusi lagi dengan menyampaikan informasi bisa aja bareng sama kita di Ruang Tumbuh. Langsung aja klik di deskripsi di bawah, link deskripsi di bawah. Pun yang mau ikutan check-in ya nanti buat liburan ya kan di Villa Cemara Biru, langsung aja klik link di bawah. Dan juga sama ini disponsori oleh Eva Pixel yang mau mengabadikan momen-momen ya, apalagi kalau momen-momen bebersih ya kan, itu kan buat pencitraan bagus ya. Yang pengen ya kan fotonya bagus, langsung aja hubungi Eva Pixel juga di link di bawah di deskripsi. Jangan lupa untuk komen siapa orang yang mau diajak yapping setelah ini ya kan. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol like, share, and kiri cap. Dan juga jangan lupa untuk pencet tombol like-nya dan juga loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan episode baru setiap minggunya. Oke Kang Agit, terima kasih Ruang Tumbuh sudah biasa memberikan
tempat untuk bertumbuh. Iya, kan biar makin besar ya kan. Setidaknya kalau Amin. kita nggak nanam tanaman, kita berkontribusi nambah orang yang nonton, oh ikut jadi banyak Nah, orangnya. itu sih sebetulnya pengen Gitu. banyak orang untuk terlibat Tanagana supaya lebih banyak. Itu dia tenaganya harus lebih banyak. Oke, teman-teman sekalian, Kang Agit terima kasih sekali lagi atas ilmu yang bermanfaat dan juga ini tuh Amin. sebagai biar menyadarkan ya, sebagai awareness buat kita juga bahwa yang namanya kita tuh sekarang di Purwakarta tuh lagi nggak baik, khususnya ya, nggak baik-baik saja dengan adanya sampah dan juga mungkin ya sekarang lagi banyak kegiatan pertambangan juga kan di Purwakarta Iya. yang bener-bener menghancurkan habitat dan juga tanah resapan ya. Iya. Kalau kayak gitu ya, kalau nggak ada pohon banyaknya juga longsor gitu. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya gerakan ini, teman-teman juga yang di rumah yang masih makan mie ya, stop dulu makan mie-nya. Langsung aja nanti join tanggal 25 Januari di Ubruk ya. Tadi ya di Tanggul Ubruk. Tanggul Ubruk luar biasa banget. Oke, Kang Agit sekali lagi aku terima kasih banget. Ya. Mudah-mudahan aku juga nanti bisa menyempatkan untuk datang. Oke, Luar thank biasa you. banget gitu ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di situ episode Ruang Tumbuh kita kali ini. Jangan lupa sekali lagi untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa bunyikan tombol loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten kita setiap minggunya. Nama gue Fatih dari Ruang Tumbuh. See you next time, see you in next video. Bye-bye.